rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi teknologi web hosting. Nah, yang ditanyakan, apa itu teknologi web hosting? Ya, teknologi web hosting ini memang merupakan teknologi yang banyak digunakan saat ini oleh beberapa pengembang di bidang IT, terutama untuk kebutuhan publikasi terkait application. Ya, apakah nanti aplikasi ini memang lebih cenderung ke arah aplikasi berbasis web, namun saat ini banyak juga diintegrasikan nanti untuk berkolaborasi dengan aplikasi berbasis mobile. Nah, layanan web hosting ini nanti terdiri dari berbagai layanan yang ada saat ini dan layanannya pun terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan layanan web hosting saat ini juga sudah mulai ditingkatkan oleh vendor penyedia layanannya untuk mengikuti terkait perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangsa pasar tentunya ya, sehingga tetap customer bisa menggunakan layanan ini untuk kebutuhan terkait pemanfaatan teknologi. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Kita masuk saja langsung ke materi. Nah, rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan teknologi web hosting nanti ada beberapa jenis layanan mungkin yang perlu kita ketahui gitu ya, dan bisa kedepannya kita gunakan untuk sebagai salah satu referensi yang kita gunakan untuk publikasi layanan yang akan kita publikasikan, baik untuk kebutuhan misalnya internal corporate ataupun misalnya untuk kebutuhan sebuah community atau komunitas, atau mungkin bisa juga untuk kebutuhan yang intinya publik ya, yang bisa diakses oleh banyak orang. Jadi istilahnya layanan ini juga kita bisa gunakan atau manfaatkan sesuai kebutuhan ke depan tentunya ya. Nah, berkenaan dengan layanan ini, yang pertama di layanan web hosting ini ada namanya layanan jenis shared hosting. Ya. Jenis shared hosting ini cenderung banyak digunakan oleh customer di kalangan personal sampai dengan banyak juga perusahaan yang biasanya ini perusahaan skalanya kecil ya, perusahaan yang skalanya kecil, ya mungkin sejenis UMKM atau sampai dengan perusahaan berbasis CP, ya. Tapi tidak sedikit juga perusahaan yang jenisnya PT itu bisa menggunakan jenis layanan dari shared hosting apabila publikasinya itu terkait application yang dia publikasikan ke khalayak umum, mungkin untuk aplikasi yang sifatnya simple dan ringan gitu ya. Jadi memang layanan shared hosting ini diperuntukkan untuk layanan yang sifatnya simple ya, jadi aplikasi yang tidak terlalu load-nya terlalu tinggi ya, meskipun memang jenis layanan shared hosting juga nanti ada berbagai variasi layanan, ada yang mulai dari level bawah, medium sampai dengan high quality juga gitu ya. Nanti yang paketnya bisa kita beli, dan pastinya apabila kita berlayanan layanan web hosting ini berarti kita nanti akan berlangganan sesuai paket layanan yang kita pilih ya. Biasanya layanannya itu bisa kita pilih untuk layanan minimal itu per bulan, ada juga yang 3 bulan, bisa per 6 bulan, bahkan sampai per tahun dan lebih dari 1 tahun pun ada. Dan harga biasanya akan menentukan dari lamanya kita berlayanan ya. Jadi kalau misalnya kita berlayanannya semakin panjang, itu biasanya harganya semakin murah. Jadi ketika kita akan memilih layanan dari web hosting ini, memang ditekankan nanti kita harus melihat kira-kira kebutuhan untuk penyewaan SOS ini kira-kira untuk berapa lama gitu ya. Dan intinya kita berlayanan web hosting berarti kita sebenarnya menyewa suatu layanan dari fasilitas server ya, dengan jenis-jenis paket yang memang disediakan oleh penyedia layanan web hosting ini. Salah satunya ini yaitu shared hosting. Nah, kalau di layanan shared hosting ini intinya konsep layanan ini adalah layanan, kalau dari bunyinya aja shared ya. Jadi shared ini berarti berbagi ya. Artinya kalau jenis layanan itu sebenarnya adalah satu resource server ya. Jadi satu resource server ini nanti akan digunakan bersama-sama oleh seluruh klien ya yang berlangganan terkait layanan shared hosting ini. Kita simulasikan seperti ini untuk jenis layanan ini ya. Misalnya ada satu server dengan satu spesifikasi servernya, misalnya dia prosesornya itu 32 cores.
lalu RAM-nya misalnya 32 GB, dan hard disk-nya itu misalnya dia sudah teknologi SSD dengan kapasiti 1 tera misalnya. Nah, berarti capacity itu yang tadi saya sebutkan ini akan disewa oleh banyak user, tidak hanya satu user saja yang menyewa gitu ya. Dan user itu konsep penyewaannya bagaimana? Dia diklasifikasikan dalam bentuk directory pengelolaan untuk masing-masing user ini bisa mempublikasi terkait application yang ingin dia publish ke umum, kurang lebih seperti itu. Jadi dia nanti akan mengelola directory masing-masing. Dia bisa mengupload application yang ingin dia publikasikan, database atau basis datanya, dan seluruhnya terkait juga termasuk pengelolaan email dan lain-lain ya sesuai kebutuhan itu dalam satu directory yang memang di custom tersebut. Cuman yang dia akses sebenarnya satu directory, cuman nanti dalam bentuk paket layanan yang biasanya include dalam layanan shared hosting itu dengan service yang namanya cPanel atau control panel untuk layanan hosting, sehingga nanti customer-nya akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan layanan yang dia sewa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya nanti akan kita lihat ya bentuk layanan shared seperti apa, dan layanan yang lainnya juga tentunya akan nanti saya akan view ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat secara langsung bentuk dari layanan itu seperti apa gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari shared hosting ya. Jadi dari shared hosting itu layanannya seperti itu, satu server dipakai rame-rame oleh banyak user yang memang menyewa jenis klasifikasi yang sama, yaitu shared hosting. Kalau banyaknya user yang menyewa itu biasanya tergantung ketentuan dari penyedia layanan ya. Bisa jadi misalnya satu layanan server itu digunakan oleh 10 user atau bisa jadi juga lebih. Biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing penyedia layanan web hosting. Dan memang di layanan ini biasanya ada plus minusnya juga ya. Kalau ini memang plusnya itu dia mudah ya untuk digunakan, simple gitu ya. Tetapi di sini juga memang ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Karena resource-nya itu dipakai bersama-sama, maka biasanya dari sisi pemakaian itu apabila salah satu pemakai dia pemakaiannya ini cukup besar, maka ini juga akan berpengaruh ke klien yang lain gitu. Karena kan sifatnya ini satu server dipakai sama-sama. Berarti kan satu disk ya, satu storage yang digunakan. Maka apabila misalnya salah satu user itu menggunakannya cukup banyak data, maka pasti secara otomatis jatah yang user lain juga akan berpengaruh, karena biasanya kan untuk shared hosting ini ada jenis layanannya shared hosting unlimited. Artinya kan unlimited itu bebas, dia mau masukin data sebesar apapun. Tetapi kan tetap ini akan mengukur kapasiti dari storage yang dipakai sama-sama tersebut, betul kan? Jadi apabila misalnya kapasitas storage-nya itu 1 tera dan yang memakai 10, misalnya ada dari salah satu orang itu pemakaiannya cukup overload, maka itu akan berpengaruh ke user yang lain. Itu kurang lebih ya kelebihan dan kekurangan dari fasilitas layanan shared hosting ini. Dan ini juga memang kalau shared hosting agak sedikit rentan dari sisi keamanan. Apabila dari salah satu user ini memang kurang begitu kurang begitu baik dalam pengelolaannya, terutama dalam pengelolaan publikasi application-nya beserta database-nya, sehingga mudah untuk dihack orang misalnya. Ini juga akan berpengaruh kepada user yang lain. Kenapa? Karena ya satu server, ya mau nggak mau apabila satu user ini mungkin dari sisi pengelolaannya terlalu teledor dan tidak baik manajemennya, itu akan berpengaruh kepada user yang lain yang menyewa satu server dengan dia. Ini mungkin beberapa kelemahan dari jenis layanan shared hosting ini ya. Namun ada beberapa kelebihan juga. Tapi pada prinsipnya apabila masing-masing user ini memakai layanan ini dengan prosedur yang benar, pastinya semuanya juga akan tetap aman gitu ya. Karena si penyedia layanannya pun sudah memfasilitasi dengan berbagai secure keamanan yang sudah difasilitasi dari fasilitas layanan yang diberikan gitu. Cuman biasanya keteledorannya itu tadi dari pengembangan application misalnya yang dikembangkan oleh user ini ternyata masih ada beberapa pintu-pintu yang memang bisa disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga aplikasinya bisa dihack ataupun database-nya bisa dihack dengan metode-metode pengambil alihan data seperti SQL injection ya atau istilahnya dan lain-lain ya. Jenis serangan itu banyak sekali.
maka sekali lagi ini akan dikembalikan kepada user. Pada prinsipnya biasanya vendor sudah menyediakan dengan kustomisasi layanan dengan cukup baik, jadi sebenarnya tinggal dikembalikan kepada usernya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait layanan. Yang pertama ini berkenaan dengan web hosting, yaitu ada layanan yang namanya shared hosting. Lalu berikutnya rekan-rekan, di layanan web hosting juga ada jenis layanan yang namanya VPS ya, VPS hosting. Nah, apa sih bedanya VPS dengan shared tadi gitu ya? Ini akan ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau VPS ini sebenarnya seperti konsep sama seperti tadi ya, satu server. Jadi saya gambarinnya kayak gini. Sama seperti tadi misalnya ada satu spesifikasi server dengan yang tadi saya sebutkan ya, prosesornya itu dia 32 cores, lalu RAM-nya 32 GB dan hard disk-nya 1 terabyte, jenisnya SSD. Nah, bedanya kalau VPS ini nanti satu server ini akan dibagi menjadi virtual. Akan dibagi menjadi virtual server menggunakan teknologi application untuk memungkinkan nanti membuat sebuah server virtual. Di antaranya kan kalau dari ini aplikasinya mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya VirtualBox ya, VMware dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang memungkinkan kita membuat sebuah server virtual. Jadi intinya server intinya ini cuma dinyalakan saja. Ya, jadi kalau di teknologi VPS ini, server yang capacity tadi itu oleh penyedia layanan cuman running on time 24 jam, ya, dijaga keamanannya untuk tetap hidup. Lalu yang dikelola sama dia sebenarnya adalah kustomisasi VPS-nya, virtualnya. Dia install software virtual, lalu dia bagi capacity server tersebut sesuai paket layanan dari VPS. Misalnya gini, kita menyewa layanan VPS dengan capacity dari, kita udah tahu nih capacity server aslinya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, seperti itu. Lalu ada satu customer nanti misalnya menyewa VPS dengan capacity kurang lebih seperti ini misalnya. Prosesornya itu misalnya 8 cores. Lalu RAM-nya juga 8 GB misalnya. Lalu hard disk-nya misalnya 250 GB. Maka kita bisa kalkulasi nih, secara otomatis nanti vendor, si penyedia layanan itu akan meng-create VPS server, virtual private server, menggunakan aplikasi yang tadi contohnya saya sebutkan. Dia akan buat server VPS dengan capacity prosesornya itu 8 cores, lalu RAM-nya 8 GB, dan hard disk-nya 250 GB. Secara otomatis ketika sudah satu di-create menjadi VPS dengan capacity tadi, maka berapa sisa capacity server yang bisa dipakai oleh customer lain yang mungkin mau menyewa VPS? Kita tinggal kurangi saja. Berarti tadi kan total prosesornya adalah 32 core. Berarti 32 core dikurangi 8, sisanya berapa? Berarti sekitar berapa tuh? 24 cores lagi ya. Jadi prosesornya masih ada yang belum disewa itu 24 cores. RAM-nya 32 dikurangi 8 sama, berarti 24 GB lagi. Hard disk-nya 1 tera dikurangi 250 GB, berarti sekitar 750 GB lagi. Nah, itu gambarannya rekan-rekan ya. Jadi konsep VPS ini, dia konsepnya sebenarnya konsep server standalone. Jadi standalone itu maksudnya satu server disewa oleh customer. Cuman bentuk servernya bukan server fisik, tetapi server virtual. Nah, bentuk virtual itu seperti itu gambarannya. Jadi nanti sisanya itu bisa disewa oleh customer lain ya, dengan dia menyewa kustomisasi server VPS dengan capacity yang lain misalnya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, itu gambaran dari server VPS atau virtual private server. Nah, kalau di server VPS ini pada prinsipnya ini sebenarnya customer menyewa server standalone secara mandiri dikelola jadi satu spesifikasi server VPS yang tadi disewa itu menjadi hak milik customer, tidak ada yang ganggu. Semuanya full menjadi milik customer. Dan biasanya kalau VPS ini dia juga sama ya, memiliki plus minus ya. Dia kalau plusnya itu tadi saya sampaikan aksesnya full, berarti ya dia mempunyai akses langsung ke root server. Lingkungannya aman, karena kenapa? Karena ya lingkungannya hanya untuk customer itu sendiri. VPS satu dengan VPS yang lain tuh ruangnya berbeda. Jadi apabila salah satu terkena masalah, kita tidak akan terganggu dengan masalah yang lain gitu ya. Karena masing-masing server itu berdiri sendiri meskipun secara virtual, kurang lebih seperti itu. Namun ketika kita menyewa jenis layanan ini memang minusnya pastinya dari sisi
harga itu pasti lebih mahal dibanding dengan jenis shared hosting yang tadi ya. Terus biasanya VPS ini juga memerlukan kemampuan khusus bagi mereka yang menyewanya, karena sifatnya biasanya penyedia layanan ini hanya menyediakan server VPS dan diinstalkan sistem operasinya saja. Jadi si penyedia layanan itu nanti akan menyiapkan server virtual sesuai spesifikasi yang disewa oleh customer. Lalu selanjutnya terserah customer nih. Jadi si vendor ini hanya membantu menginstalkan jenis sistem operasi yang dipilih oleh si customer. Misalnya kita memilih jenis sistem operasi untuk server virtual kita itu adalah server Linux. Misalnya Linux Ubuntu atau misalnya Linux CentOS dan lain-lain, atau juga bisa kita menggunakan sistem operasi Windows Server, yaitu tergantung pilihan kita. Karena di awal biasanya kita boleh memilih dan kita berkonsultasi ke penyedia layanan mau sistem operasi apa yang kita pakai untuk VPS ini. Dan setelah selesai diinstal, di custom oleh vendor terkait layanan VPS ini, maka seluruh layanan akan diserahkan ke penyedia, ke penyewa maksudnya ya. Maka berikutnya apa yang harus disiapkan oleh penyewa? Maka secara otomatis si penyewa layanan harus menyiapkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk publication application, ya, atau dia juga harus menyiapkan terkait security keamanan dan lain-lain, ya. Dan biasanya di penyedia layanan juga dia support beberapa layanan yang bisa dia bantu gitu ya. Tapi ada beberapa memang lebih banyak itu diserahkan kepada customer langsung. Jadi nanti silakan customer yang mengkustomisasi, termasuk seperti kustomisasi untuk VPS biasanya. Maksudnya untuk alamat pendepesian di internet biasanya kan HTTP. Itu kalau kita mau jadi HTTPS itu juga nanti otomatis harus di custom oleh kita secara mandiri di VPS yang kita sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambaran dari VPS itu seperti itu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan sudah bisa membedakan nih beberapa layanan yang tadi saya sebutkan antara shared dengan VPS. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya terkait layanan dari web hosting, ada juga jenis layanan yang namanya dedicated hosting. Nah, ini dedicated hosting ini biasanya ada dua klasifikasi layanan yang biasanya ini akan menentukan si servernya ini itu punya si vendor atau punya si customer langsung gitu ya. Itu maksudnya. Jadi dedicated hosting ini sebenarnya namanya juga dedicated. Berarti ini menyewa satu server dedicated ya. Dan biasanya jenis dedicated ini ada namanya itu yang pertama colocation. Nah, kalau colocation itu artinya gini, si customer yang membawa servernya sendiri ke si vendor. Jadi kita punya server nih misalnya ya, kita punya spesifikasi server dengan capacity misalnya yang tadi saya sebutkan lah, samain aja biar cepat. Misalnya spesifikasinya yang tadi ya, 32 cores untuk prosesornya, RAM-nya 32 GB dan hard disk-nya 1 tera. Nah, kita akan bawa server kita ini ke vendor hosting. Kita mau simpan, tolong dong ini server saya titip. Nah, itu namanya ada colocation. Jadi kita menitipkan server kita di vendor. Kenapa sih hal tersebut perlu dilakukan? Biasanya karena ada berbagai faktor. Biasanya si user terkendala dengan misalnya masalah sumber daya. Kalau di tempat dia tuh dia tidak punya ruangan khusus misalnya ya untuk naruh server dia yang memang ruangannya kan harus selalu dingin ya. Terus ruangannya juga harus khusus dari sisi security, lalu sumber dayanya juga harus selalu on terus 24 jam, maksudnya sumber daya itu listrik, jangan sampai nanti gara-gara PLN mati lampu, servernya mati nggak bisa diakses orang. Nah itu biasanya salah satu orang memilih jenis layanan yang namanya colocation ini gitu. Lalu terkait keamanan juga kan ini perlu security, perlu IP public juga untuk mempublish si servernya ke internet gitu. Biasanya customernya terkendala untuk layanan itu karena internetnya misalnya masih terbatas, maka dia pilih jenis layanan ini colocation. Karena secara otomatis dengan dia melakukan jenis layanan colocation ini, dia bawa servernya ke vendor, lalu terkait tanggung jawab nanti ke depannya biasanya pemeliharaan itu bisa didiskusikan, misalnya menjadi tanggung jawab si vendor yang dijadikan tempat untuk menyimpan server si user tadi gitu ya. Lalu terkait internet itu juga sudah tanggung jawab si vendor karena si vendornya yang menjamin bahwa internet selalu on time 24 jam. Lalu terkait ruangan juga sudah pasti itu akan disewakan oleh si vendor karena dia disewakannya dalam bentuk rak biasanya ya. Dalam bentuk rak lemari di mana server ini kita bisa taruh di situ gitu. Kurang lebih seperti itu jenis penyewaannya ya. Lalu terkait sirkulasi ruangan, keamanan juga otomatis semuanya menjadi tanggung jawab si vendor. Nah itu jenis colocation ya. Jadi colocation itu bentuknya seperti itu.
Nah, ini bisa jadi pilihan apabila misalnya perusahaan kita memiliki beberapa kendala yang tadi saya sampaikan, maka jenis konsep colocation ini bisa dipilih gitu. Lalu berikutnya satu lagi, kalau di dedicated hosting ini ada yang namanya memang dedicated server. Ya kalau dedicated server artinya servernya tadi bedanya si user tidak usah bawa lagi dari milik dia sendiri gitu ya. Jadi si user itu menyewa servernya juga dari vendor. Jadi secara otomatis keseluruhan itu semuanya dari vendor, dari mulai servernya, tanggung jawab keamanan, lalu sirkulasi ruangan ya dan lain-lain itu semuanya menjadi tanggung jawab vendor. Nah, itu bedanya untuk konsep dedicated hosting ya. Ada istilah namanya colocation dengan dedicated server gitu. Ini juga ada plus minusnya ya, karena biasanya kalau jenis dedicated hosting ini konsepnya hampir mirip dengan yang tadi VPS. Jadi si vendor itu hanya bertanggung jawab terkait keamanan servernya saja untuk tetap aman, tetap running gitu ya. Kalau terkait pengelolaan biasanya menjadi tanggung jawab si user. Ya, jadi terkait pengelolaan apa ya, pengelolaan yang tadi yang saya bilang misalnya instalasi sistem operasi ini biasanya bisa didiskusikan antara kedua pihak nih, apakah dibantu diinstalkan atau si user sendiri yang menginstal kalau jenis dedicated ini, karena ada kemungkinan si user sendiri yang bisa menginstal secara langsung, jadi tinggal naruh saja gitu. Tapi biasanya bisa juga didiskusikan kalau memang nanti mau dibantu oleh pihak vendor untuk diinstalkan sistem operasinya mau pakai sistem operasi apa gitu ya. Dan biasanya juga bisa didiskusikan apabila si usernya misalnya memiliki keterbatasan dari sisi pengelolaan. Nah, ini biasanya bisa dibicarakan dengan pihak vendor sehingga nanti pengelolaannya itu dibantu juga oleh vendor misalnya. Kurang lebih seperti itu. Namun biasanya sih rata-rata kalau jenis layanan ini sama ya, diserahkan kepada user dari sisi pengelolaan untuk install application-nya dan lain-lain yang dibutuhkan. Seperti saya bilang tadi, kalau berkenaan dengan publikasi, misalnya dia dari HTTP menjadi HTTPS, maka si usernya harus punya kemampuan khusus untuk mengcustom server yang dia titipkan di vendor untuk dia publikasikan ke umum. Dan biasanya untuk jenis layanan ini sama ya, dia juga memiliki plus minus. Yang tadi mungkin plusnya saya bilang ini kontrolnya maksimum oleh kita sebagai user karena kita yang memiliki atau menyewa server tersebut secara langsung ya. Dan biasanya performa server pasti luar biasa kayak karena satu server full digunakan untuk kita sendiri. Berarti anggapannya tadi spesifikasi tadi udah semuanya kita pakai itu. Yang 32 cores, RAM-nya 32 GB dengan hard disk-nya 1 tera, SSD itu semuanya berarti dipakai oleh kita secara standalone gitu. Itu pasti lebih besar dari sisi capacity. Minusnya yaitu tadi ya pasti biasanya dari sisi harga mahal. Yang tadi saya bilang juga ini perlu kemampuan bidang IT yang cukup handal untuk mengelola terkait server tersebut ya, karena semuanya biasanya itu menjadi tanggung jawab user dari sisi manajemen server itu sendiri untuk kebutuhan apa gitu. Nah itu ya rekan-rekan kurang lebih di dedicated hosting. Dan terakhir biasanya kalau di dedicated hosting terkait bandwidth juga bisa di custom ya. Jadi misalnya bandwidthnya kita ingin lebih cepat nih ke server kita bisa custom ke vendor, misalnya kecepatannya mau berapa gitu, itu bisa diatur gitu. Karena nanti si vendor bisa mengalokasikan bandwidth berapa nih untuk khusus server yang kita colocation-kan atau dedicated server yang tadi kita sewa. Nah itu ya rekan-rekan kurang lebih variansi beberapa layanan dari web hosting. Kita lanjutkan lagi. Nah berikutnya di next generation dari web hosting juga memberikan pilihan layanan cloud hosting. Ini sebenarnya dia mengklon konsep cloud computing ya, karena dan ada beberapa web hosting juga ini sudah bekerja sama dengan vendor cloud computing. Sehingga nanti ketika ada user yang mensewa jenis yang namanya cloud hosting, dia sebenarnya sudah menerapkan konsep cloud computing ya. Ini jenis servernya sepertinya hampir mirip dengan server VPS tadi ya. Jadi konsepnya itu seperti server VPS. Jadi akan disiapkan cloud hosting ini sesuai pilihan spesifikasi yang dipilih oleh si user. Cuman bedanya kalau di cloud hosting ini dari sisi pengelolaan, kalau tadi kan VPS, dedicated itu diserahkan ke user ya. Kalau di cloud hosting ini, pengelolaan si user sudah difasilitasi biasanya dengan fasilitas seperti cPanel. Sehingga si user itu akan lebih mudah mengelola server yang dia sewa gitu ya, dengan konsep cloud hosting ini gitu ya.
Jadi nanti servernya itu akan mudah untuk dikelola, dia tidak usah mikirin nih si user ini untuk menginstal sistem operasi apa, lalu harus paket-paket aplikasi apa yang harus di custom. Di konsep cloud hosting ini cukup menarik karena ibarat dia menyewa server jenis VPS atau dedicated, tetapi dia tidak usah perlu kostumisasi yang begitu rumit bagi sisi user, karena semuanya itu sudah dibantu oleh vendor gitu ya. Dan server konsep ini juga dia menawarkan konsep yang sangat menarik, karena biasanya konsep cloud computing itu kan maksudnya servernya ini terdiri di beberapa area. Jadi kita juga bisa pilih area servernya nih. Di konsep cloud hosting ini kita bisa memilih area servernya mau di mana. Apakah mau di Singapura misalnya, atau mau di US, Amerika Serikat, atau mau di lokal negara kita misalnya Jakarta. Nah, kita bisa pilih tuh lokasi server kita di mana gitu ya untuk konsep cloud hosting ini. Jadi kalau di konsep cloud hosting ini sudah mirip dengan konsep cloud computing ya. Dia jadi memberikan paket layanan seperti itu ya, location-nya pun bisa kita pilih. Kalau yang tadi kan kita tidak bisa milih-milih, yaitu sudah diatur sama pihak vendor. Jadi kecuali yang mungkin dedicated ya, kalau dedicated kan otomatis pasti yang di lokal Indonesia dong, karena kan kita nggak mungkin bawa server kita ke luar negeri gitu, repot juga. Tapi kalau mau ya bisa juga itu sebenarnya gitu ya. Nah itu konsep cloud hosting ya. Jadi bedanya cloud hosting itu seperti itu ya. Jadi ini kita bisa nyewa capacity yang kita inginkan, misalnya cuman konsepnya servernya VPS, cuman penawaran pelayanannya simple gitu ya. Dan biasanya dari sisi harga sih memang ya nggak jauh-jauh dikit dengan konsep VPS tadi lah, VPS server ya. Harganya biasanya bersaing dengan VPS. Kita bisa bandingkan, nanti teman-teman bisa survei sendiri, bisa lihat secara langsung itu dari sisi harga paket layanan dari cloud hosting ini gitu ya. Nah ini juga sama ya, dia memiliki plus minusnya. Yang tadi saya bilang ya, kalau dari sisi harga pasti dia lebih hemat, skalabilitas server pasti lebih baik karena dia konsepnya VPS. Kalau dari sisi pengetahuan sih ya tingkat lanjut memang untuk ke konsep teknologi next generation ini gitu yang tadi saya bilang, karena dia akan mengklon konsepnya itu dengan konsep cloud computing, bahkan sudah bekerja sama juga dengan beberapa vendor cloud computing. Maka kita perlu ada beberapa upgrading pengetahuan terkait teknologi next generation untuk menyewa jenis teknologi cloud hosting ini gitu ya. Kalau dari sisi keamanan mungkin pada prinsipnya karena tadi kan servernya kita bisa pilih di berbagai location, ya memang ada beberapa isu keamanan yang sifatnya masih ini, tapi pada prinsipnya sebenarnya ini lebih baik dibanding yang lain. Masalah isu keamanan ini pada prinsipnya kembali lagi kepada habit si user yang tadi saya bilang. Kalau si usernya dia mungkin dari sisi penyewaannya ini baik, pengelolaannya baik, pada prinsipnya akan selalu aman ya dan baik tentunya. Jadi dikembalikan lagi kepada habit si usernya, terutama dari sisi application yang nanti di-upload atau dari sisi database yang nanti dikelola dan lain-lain juga, dan termasuk manajemen-manajemen yang lain juga. Nah ini kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan beberapa layanan dari web hosting. Nah berikutnya rekan-rekan sekalian, saya di sini akan sharing dengan rekan-rekan bagaimana nih Pak kalau kita pengen berlayanan atau berlangganan web hosting ini. Nah, rekan-rekan saya sudah referensikan nih. Sebenarnya banyak penyedia layanan web hosting ya. Rekan-rekan cukup datang saja ke Mbah Google ya. Lalu di situ ketik saja layanan web hosting, otomatis akan dimunculkan tuh berbagai layanan penyedia layanan web hosting. Itu bisa kita pilih. Namun di sini kalau dari segi khusus di Indonesia, nah ini saya pilihkan kepada rekan-rekan, ini ada beberapa layanan yang rekan-rekan bisa pilih dan dia sudah terbukti handal melayani, karena saya cek itu dari sisi resource, kecepatan server dan lain-lain itu layanannya cukup baik dan sudah paling banyak digunakan oleh user. Jadi kalau rekan-rekan mau berlangganan layanan web hosting misalnya untuk keperluan publikasi aplikasi yang rekan-rekan kembangkan, nah ini bisa menyewa salah satu layanan dari yang saya view di slide ini ya, ada Hostinger, Niaga Hoster, Rumah Web sampai dengan SiteGround. Kalau yang lain rekan-rekan mau coba ya silakan juga, itu pilihan gitu ya. Cuman saya kasih referensi, silakan bisa berlangganan di sini, bukan berarti saya promosi ya, tapi ini memang hasil survei dan ini yang memang yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak memberikan layanan terbaik kepada customer. Meskipun yang tidak bisa dipungkiri ya, meskipun mereka sudah menjadi vendor besar, tapi tetap yang namanya masalah yang mereka hadapi juga pasti pernah ada, seperti kasus di kurang lebih tahun ya kemarin ya, sekitar tahun 2018 kurang lebih kemarin tuh Niaga Hoster pernah kebobolan, pernah dia
Tapi ya itulah tantangan ya, si vendor pun pasti mengalami tantangan. Namun pasti dia upgrade, dia perbaiki ya, bukan berarti lantas dia mengalami masalah lalu dia biarkan, dia juga akan perbaiki dan terus pastinya dia upgrade layanannya untuk memberikan layanan terbaik kepada customer. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi pada prinsipnya kalau ngomongin layanan sebenarnya seberapa banyak pengalaman dia memberikan layanan. Jadi kita harus perlu lihat itu. Mungkin kita juga biasanya kalau sisi user lihat harga kan ya. Tapi saya sarankan sih jangan hanya lihat harga aja, tapi lihat juga dari sisi keamanan ya. Karena ini masalahnya publikasi sistem yang kita pertaruhkan gitu ya. Karena apalagi ini aplikasi untuk corporate misalnya ya, yang sifatnya ini memang penting, tidak boleh bobol ke orang luar gitu ya. Nah ini harus menjadi salah satu referensi pilihan kita agar kita bisa memilih pilihan layanan yang terbaik tentunya. Nah, berikutnya rekan-rekan, di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk praktik berkenaan dengan web hosting. Jadi rekan-rekan kalau mau belajar terkait web hosting, saya sudah berikan solusi. Ini adalah web hosting gratis. Dia memberikan, saya udah pilihkan di sini dia udah berikan 2 clue. Clue apa? Biasanya di layanan web hosting ini kan sebenarnya kita bisa perlu melakukan penyewaan 2 hal sebenarnya, bukan hanya server saja. Ya, yang pertama itu domain sebenarnya. Ya, yang perlu kita sewa di layanan web hosting itu ada domain. Domain itu apa? Domain ini adalah alamat publikasi di internet yang akan kita pilih. Ya, misalnya gini, contoh domain itu www.facebook.com itu tuh domain. Ya, google.com itu domain. Nah, maksudnya domain itu seperti itu, alamat di internet yang mau kita pilih, yang mau kita sewa agar nanti publikasi kita di internet ini bisa dikenal orang, bisa mudah diakses oleh orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di layanan web hosting ini biasanya kita perlu menyewa yang pertama sendiri domain. Dan biasanya web hosting ini bekerja sama juga dengan reseller domain. Ya, dia sebenarnya dia bukan penyedianya langsung kalau web hosting. Dia sebenarnya bekerja sama lagi dengan reseller domain namanya. Nanti karena domain ini dia ada korporasi khusus ya, pengaturan yang memang tidak bisa dijual secara sembarangan untuk domain ini. Kenapa? Kalau dijual sembarangan nanti bentrok dong. Bisa jadi 2 orang domainnya sama atau nabrak nanti ya. Karena intinya kalau di internet ini menerapkan konsep domain satu alamat untuk satu user, nggak bisa satu alamat untuk ribuan user, kecuali kayak gini. Misalnya satu user nih udah sewa domainnya untuk 1 tahun, dia udah nggak bayar nih setelah 1 tahun ini. Nah mungkin domain sama itu bisa diambil alih oleh orang lain gitu. Kalau misalnya si usernya tidak memperpanjang, tetapi kalau selama user itu masih pakai domain tersebut, kita nggak bisa pakai alamat domain tersebut. Ya, misalnya kita pilih nih alamat domain profilku.com. Nah ternyata ketika kita cek profilku.com ini sudah ada yang sewa orang lain, maka kita nggak bisa pakai lagi. Kita harus cari alamat domain yang lain gitu ya. Kecuali kalau si usernya tadi sudah nggak sewa lagi, kita bisa itu pakai profilku.com. Nah itu kurang lebih konsep dari domain ya. Kalau web hosting ya maksudnya hostingnya yang tadi saya bahas tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini di fasilitas gratis ini teman-teman tinggal berkunjung ke situs yang saya referensikan di sini, lalu silahkan nanti bisa explore, coba-coba ya, acak-acak saja nggak apa-apa, ya nggak akan meleduk kok, nggak akan rusak kok. Istilahnya namanya juga free, bisa kita pakai untuk kita explore, belajar, coba-coba sehingga teman-teman bisa mencoba secara langsung, jangan sampai meskipun kita baik ini dari berbagai kalangan nyobanya ya, apakah teman-teman background IT atau bukan, silakan coba saja karena ini sangat mengaksikan untuk kita coba-coba supaya kita tahu nih sedikit banyaknya terkait teknologi dari web hosting ini. Nah rekan-rekan kurang lebih seperti ini ya beberapa bahasan saya terkait materi web hosting. Selanjutnya saya akan sedikit explore ya kepada rekan-rekan terkait materi web hosting ini untuk kita sama-sama sharing terkait praktikum ya. Nah ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau misalnya cukup nanti 2 bahasan saya bahas. Kalau nggak cukup berarti hanya 1 bahasannya saja. Tapi tidak usah khawatir. Seperti biasa terkait materi-materi bahasan saya sudah tunjang dengan video tutorial. Jadi meskipun tidak kebahas semua oleh saya sudah sediakan di fasilitas video tutorial sehingga teman-teman bisa lihat langsung video tutorial yang saya berikan dan bisa pelajari secara langsung terkait materi-materi bahasan yang saya berikan. Oke, kita langsung untuk coba explore ya rekan-rekan. Di sini saya akan coba stop share dulu dan saya akan share screen secara keseluruhan untuk kita mengeksplor terkait web hosting ini. Sebentar ya. Oke, rekan-rekan, mungkin di sisi tampilan rekan-rekan sudah tampil ya. Ini saya sudah share secara full seluruh
view device yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan share kepada rekan-rekan bagaimana untuk mengeksplor terkait web hosting tadi. Nah, ini rekan-rekan saya kenalkan dulu kepada rekan-rekan contohnya ya. Ini contoh-contoh layanan web hosting. Ketika layanan rekan-rekan berlangganan layanan yang namanya shared hosting, itu bentuknya seperti ini nih rekan-rekan. Ini layanan dari ini contoh layanan yang sudah jadi dulu sebelum saya uji coba nanti ke yang gratis. Nah, ketika teman-teman contoh layanan shared hosting ini tampilannya seperti ini nih. Ini saya pakai layanan yang memang saya bantu kelola saja ya. Sebenarnya banyak nih user yang saya kelola. Cuman saya pinjam saja dulu untuk rekan-rekan bisa tahu daleman ya. Daleman tampilan bukan berarti saya memperlihatkan isinya, saya hanya memperlihatkan bentuk layanannya saja. Nah, ini layanannya rekan-rekan bentuk shared hosting. Kalau layanan rekan-rekan berlangganan shared hosting di Niaga Hoster, misalnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sini ada, kita bisa lihat layanan Anda. Nah, ini layanan itu kita lihat nih ada hosting, ya. Nah, ini kita lihat, kita bisa berlangganan, ini kebetulan berlangganan selama 1 tahun ya. Nah, ini layanannya itu yang tadi saya bilang ya, ada domain. Nah, ini domainnya dia pilih ini ya, domain yang dia pilih, lalu hostingnya ini. Kalau domain ini pengelolaannya sih tidak terlalu banyak dia. Intinya kita cukup mengarahkan domain kita ini ke hosting yang kita miliki gitu ya. Kalau kita berlangganan di satu tempat kayak gini biasanya sudah otomatis dibantu nanti domain kita diarahkan ke hosting yang kita sewa, kecuali kita berbeda layanan, misalnya domainnya di Niaga Hoster, hostingnya di Hostinger misalnya. Nah, itu kan beda ruang layanan ya. Nanti biasanya di redirect domain kita diarahkan ke hosting yang ada di Hostinger, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau satu layanan seperti ini, domain dan hostingnya di satu web hosting, maka otomatis dibantu nanti untuk diarahkan gitu. Kalaupun kita mau mengarahkan sendiri juga bisa, tinggal kita setting saja dikelola domainnya, lalu nanti di sini kita tinggal arahkan ke resource server hosting yang kita miliki, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa di sini terkait name servernya nih, di sini kita tinggal custom dan kita arahkan ke hosting kita. Nah, nanti otomatis layanan shared hosting itu dalemannya seperti ini ya. Nanti ini saya buka yang hostingnya, kelola hosting. Nah, ini tampilannya seperti ini ya rekan-rekan. Bisa dilihat secara langsung. Nah, ini dia layanan dari shared. Dia sharednya shared yang unlimited khusus untuk corporate ya. Yang tadi saya bilang kan kadang perusahaan juga ada beberapa yang memilih layanan shared apabila hanya untuk kebutuhan yang sifatnya publikasi sistem yang sederhana saja. Nah, ini bisa kita open link new tab dan di sini kita langsung masuk ke ruang chat panelnya secara otomatis ya. Ini kita bisa lihat nih ruang chat panelnya. Nah, ini ruang chat panelnya seperti ini rekan-rekan. Jadi biasanya kalau shared hosting seperti saya bilang, ini sudah difasilitasi dengan fasilitas layanan chat panel. Maka tampilannya seperti ini ya. Ini kita bisa lihat di sini kita bisa melakukan pengelolaan beberapa resource, diantaranya adalah file-file server, file-file aplikasi sistem yang ingin kita publish ke sistem ya, kita bisa cek di sini gitu ya. Lalu di sini juga ada pengelolaan untuk database ya, database publication yang kita ingin publish ke umum. Nah, ini kan ada lihat ya, ada database-nya yang bisa kita upload. Ini database atau basis data ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait bagaimana mengolah terkait teknologi database atau basis data ya. Lalu berikutnya di sini juga kita bisa melakukan pengelolaan manajemen terkait email ya. Emailnya apakah kita mau menggunakan fasilitas email redirect seperti G Suite ya, menggunakan fasilitas Gmail, ataupun kita bisa menggunakan email standalone yang memang dari fasilitas layanan server yang disediakan ya. Karena biasanya shared unlimited ini sudah menyediakan layanan untuk ke arah sana ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, ini layanan shared. Nah, berikutnya saya akan perlihatkan juga kepada rekan-rekan contoh dari layanan VPS ya. Bentuk VPS seperti apa. Ini sebentar ya, saya share lagi. Nah, berikutnya saya akan share terkait layanan bentuk dari VPS. Seperti apa sih kalau VPS gitu ya. Nah, ini saya close dulu yang shared-nya. Nah, ini contoh dari layanan VPS. Nah, ini saya perlihatkan kepada teman-teman contoh dari layanan VPS server. Nah, kalau bentuk VPS server dia contoh saya layanan ini punya kita ya, yang kita kelola. Ini kita menyewa layanan jenisnya VPS dengan capacity di sini kita bisa lihat nih
Nah, ini spesifikasinya bisa kita pilih ya, teman-teman bisa pilih server VPS mana yang mau kita sewa, virtualnya yang mana gitu ya. Ini harganya juga sudah disediakan. Untuk pemilihan vendornya sendiri sih terserah ya, terserah rekan-rekan mau kemana gitu, apakah di Niaga Hoster, Hostinger. Kalau saya sih ini contohnya di Cloud Kilat. Kenapa di ini? Karena kami memilih pertimbangan servernya itu dia resource-nya cukup besar gitu ya, namun harganya cukup terjangkau, tapi dari sisi keamanan dia aman, sama servernya juga memang lokalnya tidak terlalu jauh, sehingga dari sisi accessing beberapa aplikasi yang kami publikasi di internet ini bisa diakses dengan cukup real time baik gitu ya, dan performa yang sangat baik. Nah, kalau di VPS ini kita bisa lihat nih, layanannya ini kita ke service. Kebetulan kalau domainnya sendiri saya memang ambil dari tadi ya, dari domainnya ini bukan di sini. Jadi domainnya ini sebenarnya ada di Hostinger ya. Lalu saya bikin subdomain dan saya redirect ke server saya yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu ya konsepnya. Jadi saya buat subdomainnya ini saya redirect ke server yang saya sewa di sini. Maka otomatis ketika orang mengakses subdomain yang saya custom, otomatis akan di-redirect ke server VPS yang saya sewa di layanan lain. Nah, ini kalau layanannya ini bentuknya kayak gini ya, karena kan nanti kalau kita lihat nih view-nya hanya kayak gini aja. Nah, kalau VPS ini bentuknya kayak gini. Jadi kita hanya punya wewenang untuk start, reboot, stop, shutdown, atau kita mau mengelola secara konsol di sini juga bisa. Nah, ini kalau kita berlangganan layanan VPS kan seperti saya bilang ya, biasanya dari sisi pengelola semuanya diserahkan oleh user. Maka di sini nih, ketika kita mau mengelola, memang semuanya kita perlu memahami atau memiliki kemampuan terkait kemampuan IT ya, bagaimana mengelola resource server. Apakah menggunakan sistem operasi Linux ataupun menggunakan sistem operasi Windows dan lain-lain. Termasuk saya pribadi, biasanya saya kalau untuk mengelola resource server itu saya menggunakan beberapa sistem operasi open source ya. Kenapa? Karena bagi saya lebih aman gitu. Kalau menggunakan sistem operasi Windows kadang masih banyak isu yang memang cukup rentan ya untuk kebutuhan server, maka biasanya saya pribadi sih menggunakan Linux. Tapi itu welcome kalau teman-teman misalnya nanti servernya menggunakan Windows, itu pilihan. Karena intinya Windows, sekali lagi, kalau Windows juga dikelola dengan baik, manajemen dengan baik, sebenarnya aman gitu. Itu gimana kitanya aja. Dan kebetulan karena saya memang expertnya di server-server khusus untuk sistem operasi Linux, jadi biasanya saya menggunakan sistem operasi Linux gitu ya. Karena bagi saya open source bisa saya kembangkan dan saya juga bisa terus explore lebih dalam untuk beberapa kebutuhan yang memang diinginkan gitu. Nah, ini pengelolaannya seperti ini rekan-rekan. Saya coba login ya. Nah, ini kalau Linux itu sebentar ya. Oh, saya salah nih. Nah, ini jadi loginnya seperti ini rekan-rekan ya. Kalau di Linux ini kita memang perlu kemampuan khusus di bidang sistem operasi Linux ya. Nah, ini kurang lebih jadi pengelolaannya, kita resource-nya ini seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kalau mengelola kita memang perlu ada kemampuan khusus di bidang server. Ya, tergantung server expertnya kita di mana, Windows, Linux, atau yang mana. Nanti kita harus kustomisasi beberapa publikasi layanan yang kita publish ke umum, sehingga data-data ini bisa kita kelola dengan baik terkait resource di server. Nah, ini kurang lebih gambaran dari sistem operasi VPS ya, rekan-rekan. Jadi bentuk layanannya kalau VPS hanya ada kayak gitu aja, dia hanya start, stop. Jadi untuk on-off servernya, lalu di sini ada konsol dan lain-lain. Hanya itu saja. Ya, tidak ada yang lain. Dan di sini ada informasi artikel publik dan lain-lain yang bisa diakses. Itu layanan VPS ya. Jadi bentuknya kalau VPS seperti itu, kita memang perlu sedikit expert terkait bagaimana mengelola servernya. Nah, berikutnya di sini saya perlihatkan juga kepada rekan-rekan sekalian bentuk layanan dari cloud hosting yang dari saya sampaikan ya. Nah, ini bentuk cloud hosting itu seperti ini ya. Ini bentuk layanan dari cloud hosting. Ketika rekan-rekan berlayanan cloud hosting, ini gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita berlangganan cloud hosting, dia sudah disediakan dengan fasilitas cPanel yang lebih mudah ya. Dan ini bisa kita kelola
pengelolaannya, dan ini mungkin kita lihat hampir mirip ya dengan share tadi, cuman bedanya dia seperti server standalone ya. Di sini kita bisa publikasikan banyak application yang kita butuhkan, kita juga bisa mengelola terkait email dan lain-lain gitu ya, dan istilahnya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tentunya ya. Nah ini contoh dari server cloud hosting. Dan sama ya, di cloud hosting ini juga nanti kita ditentukan untuk memilih domain apa yang mau kita sewa gitu ya. Dan kita bisa manajemen juga domain kita kurang lebih detail kebutuhannya ya, seperti apa, dan kita bisa kelola untuk kebutuhan misalnya untuk membuat sub-domain dan lain-lain, itu bisa kita publikasikan ya di sini domain-domainnya. Dan di sini pengelolaannya secara full dikelola dengan mudah melalui kustomisasi dari cPanel ini gitu ya. Itu untuk layanan cloud hosting. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat secara langsung ya bentuk layanannya seperti ini nih. Nah, ini manage yang tadi saya bisa mengelola banyak sekali resource terkait domain ya, terkait database atau basis data, terkait publikasi application ya. Di sini juga ada untuk publikasi. Di sini juga sudah ditunjang oleh beberapa teknologi penunjang ya, TTPS, Cloudflare dan lain-lain. Ini bisa kita custom sesuai kebutuhan nih ya. Ini rekan-rekan contohnya ya, banyak sekali ya. Jadi ini kurang lebih rekan-rekan contoh dari beberapa layanan ketika kita berlangganan beberapa jenis layanan tadi. Nah, kalau layanan dedicated server bagaimana? Nah, ini nih kalau dedicated server sebenarnya saya mungkin remote saja ke server yang saya kelola terkait server dedicated ya. Nah, ini biasanya untuk server dedicated saya coba Nah, ini kalau server dedicated, sebentar saya butuh waktu ya untuk custom. Biasanya nih karena saya remote secara langsung ke server yang memang ada servernya ini memang ada yang di internal, ada yang di vendor juga ya. Biasanya sesuai kebutuhan. Jadi kadang dalam sisi pengelolaan server dan publikasi application kita perlu mengcombine beberapa layanan. Nah, ini contoh ya. Ini contoh layanan. Nah, ini contoh layanan dari saya sebentar rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan, saya ingin konfirmasi apakah rekan-rekan bisa lihat view yang saya share terkait server VPS ini. Oh, sebentar ada sedikit kendala nih. Sebentar ya, saya inikan dulu. Kenapa seperti ini ya? Sebentar ya. Oke, untuk tampilan ininya sudah muncul belum rekan-rekan? Saya ingin konfirmasinya nih dari rekan-rekan, sudah bisa dilihat belum? Halo? Belum, Bapak, belum. Oh, belum ya, berarti ini memang nggak bisa di full screen. Tadinya saya mau full screen tampilannya ya, biar teman-teman bisa lihat secara langsung. Saya berarti nggak usah full screen kalau seperti itu. Kalau di full screen ternyata nggak mau tampil. Nah, ini rekan-rekan, bisa dilihat ya tampilannya ya? Bisa tidak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini contoh resource dedicated server ya. Jadi dedicated server ini bisa kita
servernya yang tadi saya bilang, apakah kita mau disimpan sendiri di internal corporate kita atau kita juga bisa sewa. Nah, ini beberapa server yang memang dikelola secara dedicated. Jadi dedicated itu terserah kita, namanya dedicated apakah kita mau bagi-bagi lagi menjadi virtual atau langsung menjadi server. Ini server ada server Linux yang saya gunakan. Ini contoh dari Linux server dedicated ya. Jadi server Linux ini server intinya. Lalu ini saya buat lagi dari menjadi beberapa virtual dan saya customisasikan untuk kebutuhan layanan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya ada juga server Windows ya. Jadi ini server dedicated yang memang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi kita bisa remote ya, kalau misalnya kita paham di bidang IT, ini kita bisa remote resource server yang kita pakai untuk beberapa kebutuhan gitu ya. Gambarannya seperti ini. Oke, ini memang perlu waktu ya untuk kita remote secara langsung ke resource server kita karena ini ada beberapa tunnel yang perlu dilalui sehingga aktivitasnya kita bisa langsung masuk ke resource server yang kita kelola, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kebutuhan layanan diantaranya ini untuk server ya. Ini servernya menggunakan sistem operasi Windows Server. Dan ini untuk kebutuhan biasanya layanan pendidikan. Nah, ini saya juga sama ya menggunakan konsep servernya ini adalah server standalone. Kalau ini saya combine antara server standalone, server dedicated secara langsung. Ini servernya menggunakan Windows Server, ya servernya Windows Server 2012. Lalu di sini juga nanti kita bisa terapkan dengan konsep virtual. Jadi di combine. Kalau saya ini combine pemanfaatan server aja. Ketika resource-nya ini memang beberapa, jadi ini saya combine antara Linux dan ini ada di sini gitu ya. Jadi secara otomatis satu server saya gunakan untuk dual function. Nah, ini kurang lebih itu contoh dari server-server yang tadi saya jelaskan ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan minimalnya sudah tahu bagaimana sih gambarannya ya beberapa teknologi server yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang saatnya kita coba latihan bagaimana sih menggunakan web layanan web hosting ini. Nah, rekan-rekan bisa berkunjung ke situs ini ya yang tadi saya referensikan. Tadi di slide kan sudah saya share kepada teman-teman nih. Nah, ini situs-situsnya saya pilih lagi ya. Nah, salah satunya ini ya. Rekan-rekan silakan buka slide ini, nanti bisa coba sendiri. Di sini itu nanti ada alamat URL. Nah, rekan-rekan tinggal copy aja. Ini caranya. Caranya itu seperti ini ya kalau rekan-rekan mau coba fitur layanan gratisnya. Nah, ini berkunjung saja. Mungkin ini saya close saja ya. Karena ini udah selesai. Nah, ini rekan-rekan bisa berkunjung ke sini nih ya. Ini berkunjung ke website ini untuk menikmati layanan gratis dari web hosting. Ketika sudah berkunjung ke situs ini, apa yang perlu rekan-rekan lakukan? Itu memang rekan-rekan perlu melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Nanti di halaman register ini, ketika buka websitenya, itu nanti ada namanya di sini client area atau bisa juga di sini sign up. Nah, kita sign up aja ya. Ini saya contohkan kepada rekan-rekan cara daftarnya. Oh, mohon maaf, ini karena sudah login, sebelumnya saya logout dulu. Saya logout aja dulu. Nah, ini saya coba kembali dulu. Nah, kembali ke awal, intinya sudah logout ya. Nah, ini nanti buka situsnya, lalu di sini klik sign up now. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya rekan-rekan ketika sign up. Kalau kita belum punya akun ya kita perlu register dulu. Caranya cukup mudah kok. Misalnya saya contohin kepada teman-teman ya. Spada saya bikin pakai akun spada.nida.c.id. Lalu kita tentukan passwordnya mau apa, misalnya terserah kita ya. Terserah kita passwordnya ini bebas, tapi kalau bisa secure ya. Saya contohkan saja. Nah, misalnya kita seperti itu. Lalu berikutnya, oh mohon maaf, ini salah nih, bukan di sini. Sign up for a free account di sini maksudnya, create new account. Karena baru ya, bukan langsung di situ. Oke, ini kita masukkan. Ini apa nih? The term service must be activated. Respond fail it. Oh, ininya belum di checklist ya. Maaf, ulang lagi. Kita coba nih. What? Ini registernya cukup mudah ya. Ini masukin saja, lalu ini kita checklist dulu. Di sini juga harus, I create new. Nah,
Sudah ya. Jadi nanti cara registernya seperti itu, dia ada verifikasi ke email. Maka kita harus buka dulu email kita. gmail.com. Nah, nanti kita buka email kita untuk kita verifikasi proses registrasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita login dulu ke email kita ya. Di sini emailnya sudah ada belum ya? Oh, ini belum ada ya. Berarti add dulu. Kita login dulu ke emailnya untuk melihat verifikasinya. Ini belum ada ya. Lalu kita confirm. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah tadi kita melakukan registrasi, kita perlu melakukan verifikasi email ya terkait register yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita bisa lihat ya di email kita nanti sudah muncul ada Infinity Free ya, ini verify, maka kita tinggal klik saja verifikasi email address. Secara otomatis ketika email address kita sudah diverifikasi, kita sudah aktif ya. Maka langkah awal setelah kita register, ini tinggal berikutnya kita menentukan itu membuat akun ya. Di sini tuh yang perlu kita lakukan ini membuat akun. Akun apa? Biasanya akun terkait alamat domain. Baru nanti kita bisa mengakses cPanel-nya. Ini enak nih, ibaratnya layanannya gratis, tapi dia sudah memberikan layanan jual tadi yang saya bilang ya, domain gratis beserta dengan ruangan hosting gratis untuk kita coba-coba secara langsung. Cuman memang ada kapasitas minimum ya. Jadi domainnya juga tidak bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Jadi kita domainnya, alamatnya mengikuti URL domain yang disediakan oleh pihak vendor yang menyediakan gratis ini. Kita contohkan langsung aja ya, misalnya. Nah, lihat kan di sini kita bikin, di sini hanya difasilitasi untuk membuat yang namanya subdomain. Ya, jadi subdomainnya, kalau custom domain sih bisa kita masukkan domain kita. Kalau kita beli domainnya, kalau kita nggak punya domain, berarti kita pakai domain gratis dari dia aja. Ini nih, pilih subdomain. Lalu subdomainnya mau ngarah kemana? Misalnya kita pilih yang GetSheet ya, GetSheet. Lalu di sini kita pilih, misalnya alamatnya apa? Misalnya profilku.getsheet.net. Kita bikin alamat subdomain gratisnya itu ya. Lalu kita search domain dulu, udah dipakai atau belum. The domain profile grade is available. Berarti artinya kalau available itu belum ada yang pakai ya. Berarti kita tinggal buat user. Ini automatic, tinggal kita checklist saja. Di sini kita bisa menentukan ininya otomatis ya, akun usernya otomatis dibuat nanti sama sistem. Kita bisa menentukan passwordnya saja. Misalnya passwordnya kita buat lah ya. Passwordnya apa ya? Misalnya ini aja deh. Nah, misalnya ini aja lah ya, kita passwordnya inilah, simple aja dulu. Create account. Nah, secara otomatis nih rekan-rekan, proses pembuatan akun hosting gratis itu sudah kita bereskan. Kita bisa masuk ke ruang cPanel kita. Nah, kita bisa langsung masuk ke ruang cPanel. Nah, ini important, kayak proof aja ya. Jadi selamat datang. Nah, ini ruang cPanel-nya. Rekan-rekan ya, ini ruang cPanel hampir sama ya seperti tadi. Dia memberikan fasilitas, kita bisa lihat ya, kita bisa upload file-filenya, buat database dan lain-lain. Ini menurut saya sih layanan gratis tapi cukup komplit gitu. Jadi makanya saya pilihkan buat rekan-rekan ini layanan. Kalau ini juga bisa ke klien areanya, ini klien area lebih detailnya. Kita juga bisa melakukan remoting terhadap server yang sudah kita sewa ya. Dan nanti kita bisa custom kebutuhannya untuk kebutuhan publikasi aplikasi yang ingin kita publish secara langsung ke publik gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya rekan-rekan. Untuk cara pengelolaannya sih biasanya kita untuk bikin domain kan sudah selesai ya. Otomatis ini domainnya udah bisa kita akses nih. Misalnya kita akses nih. Ini kan alamat domainnya ya, kita copy saja. Lalu kita buka di tab baru di sini. Lalu kita coba panggil. Tampilannya pasti baru tampilan
bawaan dari si vendor penyedia ya. Kita coba paste. Nah, ini tampilannya baru seperti ini itu ya. Nah, ya websitenya masih kosong. Iya, jelas masih kosong karena belum kita isi apa-apa ya. Nah, selanjutnya bisa kita coba isi nih. Ini saya akan coba ajarkan ke teman-teman bagaimana mengisi websitenya agar tampilannya berubah menjadi lebih menarik ya. Ini saya misalnya tampilannya sederhana aja ya karena kapasitinya kan sederhana. Cara remote-nya perhatikan di sini nih rekan-rekan. Di sini kan ada FTP ya. Kita bawaan pakai FTP ininya aja, FTP bawaannya tidak usah bikin baru atau kita edit-edit. Lalu di sini juga ada fasilitas MySQL ya untuk akses MySQL kalau kita nanti mau integrasikan aplikasi kita dengan database yang kita kembangkan itu bisa. Nah, ini cara nge-remote-nya saya berarti butuh aplikasi Tabantu nih. Kita bisa download aplikasi Bantu, namanya itu adalah WinSCP ya. Di sini sudah ada belum WinSCP ya? Biasanya sudah ada nih. Sebentar. Nah, ini udah ada ya. Saya buka saja. Saya udah install sebelumnya aplikasi WinSCP. Oh, ini ada ya. Cari-cari. Oke, nah di sini kita cukup remote nih rekan-rekan ya. Kita cukup remote new site. Di sini kita pakai FTP berarti ya karena tadi informasinya FTP. Lalu kita kopikan saja di sini nih FTP lalu masukkan hostname. Hostname-nya berarti ini ya ftpupload.net. Kita tinggal copy ini rekan-rekan seperti ini, copy lalu paste di sini ya. Pakai WinSTP nanti rekan-rekan download saja. Lalu di sini username-nya ini kita copy. Username-nya berarti masukkan di sini ya, username. Lalu berikutnya kita masukkan password. Nah, password-nya ini aja, copy aja tuh. Nggak usah buat lah. Jadi kita pakai layanan password yang ada di sini. Password, oke. Oke. Oh, sedikit ya. Sebentar. Sorry. Oke. Terus ini kita tampilin deh ya, passwordnya. Nah, passwordnya kita coba masukkan aja secara manual ya. Dia V X 4 Z E B 7. Nah, ini kita masukkan passwordnya yang ada di sini ya. Lalu kita pilih login. Nah, kita coba ya. Nah, secara otomatis rekan-rekan kita bisa lihat ya. Di sini kita sudah masuk ke server free kita yang tadi itu. Kita sudah nge-remote server free kita. Sebenarnya sih bisa juga diupload melalui di sini fasilitas file manager. Cuman kalau ngupload gitu kadang kalau lewat file manager ini internetnya harus cukup bagus ya. Jadi kita bisa upload juga di sini nih sebenarnya di tadi cPanel. Lalu kita masuk ke namanya itu nanti di sini ada mana ya direktorinya ya. Kita cari dulu. Ini directory. Nah ini online file manager. Oke, cuman di sini ada ini ya. Ya sedikit kendala. Oh, ini harusnya ada file managernya. Atau lewat FTP saja ya. Di situ sebenarnya bisa secara online, cuman agak sedikit ribet nanti perlu penyesuaian. Nah ini kalau secara FTP kayak tadi ya cukup mudah caranya. Nanti kita tinggal siapkan saja website yang mau kita upload. Nah di sini misalnya saya akan coba upload salah satu sistem. Inilah saya sistem upload maintenance saja ya. Jadi saya upload tampilan dari website maintenance, lalu maintenance-nya saya paste di dokumen seperti ini. Lalu saya akan upload ke server tadi. Jadi itu kan cuma isinya ringan ya, hanya informasi maintenance. Nah ini kita coba reload dulu, sudah ada belum? Nah, udah ada ya. Nah ini kita cukup upload ke sini, berarti uploadnya ada di htdocs ya. Ini rekan-rekan uploadnya harus di htdoc ya, jangan di sini. Jadi ketika pertama kali remote kan munculnya di sini juga ada informasi ini. Do not upload file here. Jadi kita harus masuk ke upload di sini. Nah ini kita simpan di sini ya. Lalu kita buka ini ya. Lalu kita
Di sini bisa di-delete nih, bawaan websitenya delete saja. Ini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Lalu ini kita copy semua. Lalu kita klik and drag saja ke sini. Nah, secara otomatis ini sedang processing mengupload ya. Proses mengupload file-file server dari lokal komputer kita. File system ya, file application. Ini tidak pakai database ya. Saya contohnya karena kalau pakai aplikasi database cukup lama prosesingnya karena banyak sekali resource yang harus disiapkan. Kalau hanya file tampilan saja ini cukup ringan. Jadi uploadingnya tidak memakan waktu yang cukup banyak sehingga cukup cepat sehingga memungkinkan nanti untuk kita praktekkan secara langsung sekarang gitu ya untuk demonstrasi ke rekan-rekan sekalian. Nah ini kita cukup menunggu proses uploadingnya sampai selesai, maka secara otomatis nanti kalau sudah selesai, ketika kita mengakses domain kita kembali, domain kita kan alamatnya ini ya, profilku greatseed.net. Nah ini, lalu kita coba buka saja ini kita close saja lah ya. Nah ini kita buka di sini. Nah ini belum selesai sih ya, karena uploadingnya masih proses, jadi belum tampil tampilannya. Nanti kalau udah selesai uploadingnya, ini file-file yang saya upload tadi gitu ya. Nanti kalau sudah di-upload, tampilannya akan berubah. Ini karena masih proses nih ya. Jadi kalau udah proses nanti tampilannya akan berubah, karena ini hanya tampilan informasi maintenance ya. Jadi belum selesai. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai maka tampilannya akan berubah. Itu ya, jadi teman-teman nanti di sini enak sekali nih ya, gratis, tapi sudah disediakan fasilitas domain gratis juga yang bisa kita pakai. Cuman memang kalau namanya domain gratis ya kita bawaannya dari vendor ya, kita nggak bisa pilih-pilih nih, nggak bisa .com, .ac.id kecuali kalau teman-teman beli sendiri. Kalau beli sendiri itu bisa kita custom. Kalau pakai gratis ya kita pakai bawaan dari pihak penyedia gitu ya. Ini belum selesai nih ya. Ini file ringan aja, memang kalau ke layanan gratis cukup lama ya, karena memang pasti bandwidth-nya juga terbatas gitu ya, terus space-nya juga terbatas, jadi yang namanya gratis untuk latihan saja itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa coba-coba. Atau bisa juga kita bikin website WordPress nanti di sini ya. Jadi kalau teman-teman tinggal download sistem WordPress-nya lalu kita upload saja ke server kita ke sini, itu kita bisa bikin website bagus nanti, sederhana untuk kegiatan aktivitas iseng lah yang kita lakukan gitu ya, atau kita mau bikin website profil pribadi juga bisa menggunakan website gratis ini. Cuman ya sayangnya memang domainnya nanti alamatnya kayak gini kalau pakai domain gratis. Tapi teman-teman bisa, tadi kan di awal ada settingan kita bisa menggunakan domain yang kita miliki gitu. Kita setting aja pakai domain kita miliki, maka nanti di internet diaksesnya bisa menggunakan alamat domain yang kita inginkan gitu. Sehingga cukup profesional ya. Cukup profesional gitu ketika kita bagikan ke orang luar, meskipun pada intinya kita menggunakan fasilitas web hosting gratis. Nah ini udah selesai ya. Ketika sudah selesai, maka kalau kita reload di sini, nah tampilannya berubah. Nah ini tampilan kayak gini aja ya, tampilan informasi maintenance yang saya upload kayak gitu kan. Jadi gitu ya rekan-rekan, bagaimana cara mempublikasi aplikasi sistem secara gratis menggunakan layanan web hosting gratis. Jadi teman-teman silahkan bisa explore, bisa coba secara langsung layanan tadi yang saya sampaikan terkait layanan web hosting untuk teman-teman belajar secara langsung dan bisa explore secara langsung. Baik rekan-rekan sekalian, pembahasan saya terkait materi web hosting saya cukupkan sampai di sini ya.